Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala adamu qada'il hajati fil makanil mu'addi li qada'il hajati. Al-awwalu lubsun na'laini wa tsani satrur ra'si wa tsalitsu adz-dzikru inda dukhuli. Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi wa minar rijsin najasi. Warabi'u taqdimu yasarihi inda dukhuli wal khamisu taqdimu yaminihi indal khuruji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita. Adabu qada'il hajati fil makanil mu'addi li qada'il hajah. Adab-adab qada'il hajah, buang hajat fil makanil mu'addi, di tempat yang sudah tertentu, li qada'il hajati, untuk buang hajat. Jadi ada adab buang air di tempatnya gitu. Lalu pertanyaannya, emang ada orang buang air bukan pada tempatnya? Ada gitu. Di mana? Di kebun ada. Kalau ini di tempat yang sudah tertentu gitu, di toilet gitu. Ternyata dalam Islam memiliki adab yang berbeda ketika orang buang hajat di tempatnya sama yang bukan pada tempatnya. Karena ada dalam keadaan yang sifatnya darurat gitu. Jadi dibolehkan nanti. Apa saja? Yang pertama adabnya, ya ini berkenaan dengan sunnah ya. Jadi sifatnya adalah sunnah. Yaitu yang pertama lubsun na'lain, ya, mengenakan alas kaki gitu. Sunnah tuh. Jadi jauh sebelumnya ya. Jadi kalau kita sekarang kamar mandi itu pakai sandal, pakai alas kaki, ya Islam jauh sebelumnya memang sudah mengatur bagaimana orang diajarin untuk hidup bersih gitu ya. Jadi lubsun na'lain, mengenakan alas kaki, itu menjadi kesunahan ketika kita buang hajat. Di mana? Di tempatnya, di toilet atau di kamar mandi gitu. Kadang ini kita anggap apa?
sepele. Padahal berkenaan dengan sunnah ini yang kita tahu itu adalah tempat yang kotor ya, agar supaya terus terjaga kebersihan, kesehatan kita ya, disediain tuh. Na'lun ya, na'lun itu kan sendal jepit ya, kalau bahasa lughahnya na'lun itu adalah sendal jepit. Pakai tuh alas kaki ketika kita ke kamar mandi, bagian daripada kesunahan ya, adab yang diajarkan dalam Islam. Lalu yang kedua, satrur ra'si. Satru itu menutupi, ar-ra'si berarti apa? Kepala. Menutupi kepala ini ada kesunahan. Walaupun ada banyak riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu menutup kepalanya ketika dia di kamar mandi atau ketika lagi buang hajat. Dalam riwayat Rasulullah menutup kepalanya itu ketika fi sohro, di ruangan terbuka, maka ditutuplah kepalanya. Tapi sebagian ulama menyebutkan bicara adab hajat di tempatnya pun, di toilet pun itu ada kesunahan untuk menutup kepala. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika kita buang hajat di kamar mandi, kalau kita kencing itu jin juga ngencing ya, pala kita dikencingin. Makanya sebagai satu isyarat apa? Kepala kita diapain tuh? Tutupin. Lebih-lebih ya, di malam hari itu ya, kalau kita ke kamar mandi kepala kita tutupin. Pakai apa? Apa aja yang ada kita taruh di kepala. Ada anduk, taruh di kepala itu anduk. Gitu. Ada baskom, tampah. Kalau tampah merasanya lebar amat. Ya, sesuatu yang menutupi kepala kita sebagai isyarat tuh. Ya, dalam riwayat kalau kita kencing itu jin ngencing juga tuh. Kepala kita dikencingin. Gitu. Kalau dalam Bughyatul Mustarsyidin disebutkan kalau kepala kita udah dikencingin sama jin, otak kita jadi bebel. Kagak nerima sama nasihat, ya, nggak nerima sama nasihat baik. Otaknya bebel tuh. Kencingin, keseringan apa? Dikencingin jin. Karena apa? Ketika buang hajat tidak memenuhi adab-adabnya. Ternyata ketika disebutkan adabnya bukan hanya bicara zahirnya, ternyata pengaruhnya sama apa? Psikologis seseorang. Itu. Makanya ada kesunahan ngapain? Nutup kepalanya itu. Wa tsalitsu adz-dzikru inda dukhul. Berzikir ketika akan masuk tuh ya. Jadi di luar berarti dia bacanya. Jadi zikir ini, doa ini dibaca ketika dia belum masuk ke dalam kamar mandi gitu. Karena nanti di dalam kamar mandi tidak ada atau nggak boleh dia ngapain? Zikir. Gitu. Apa? Ya ini mungkin kita dari zaman madrasah udah diajarin zikir ini, doa ini. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najasi. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya, perlindungan kita enggak ada lagi perlindungan yang paling utama adalah ketika kita berlindung kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa. Memang udah kebelet, ya lebih sering kita apa ya masuk aja udah. Padahal dari kecil kita diajarin ini zikir untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Apalagi di mana? Kamar mandi. Karena di situ banyak apanya? Banyak setannya. Makanya Allahumma inni a'udzubika. Ya, kita berlindung kepada Allah. Tidak ada yang menjadi perlindungan kita. Yang paling utama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca ini doa. Kadang-kadang kita
emang udah lupa atau buru-buru atau kebiasaan gitu ya. Kan bisa jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena biasa. Emang biasanya kita kagak baca, ya masuk aja udah. Nah, itu nggak berzikir lagi, tidak memohon perlindungan kepada Allah akan godaan-godaan setan itu yang ada di dalam kamar mandi itu. Itu minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis. Nah, jadi bisa jadi hal-hal yang berkenaan dengan sifatnya itu perlindungan kita kepada Allah secara zahir maupun secara batiniah. Bicara najis ya berarti kan kotoran. Ternyata kalau bicara kotoran mungkin pada zahirnya kotoran itu akan menjadi penghalang buat kita akan apa nanti ya nggak bisa sholat dan lain sebagainya. Tetapi secara batiniah ya, orang yang tidak memelihara kebersihan dirinya, tidak memelihara dirinya dari najis dan lain sebagainya akan berpengaruh kepada psikologisnya. Itu sangat berpengaruh orang-orang yang tidak bisa menjaga kebersihan dirinya. Makanya ketika dia masuk ke kamar mandi dia minta kepada Allah perlindungan. Itu sederhana gitu ya, sepele gitu, cuma memang kadang-kadang kita lupa. Ini diajarkan oleh Rasulullah ya, dalam riwayat hadis Imam Ibni Majah. Hadis ini disahihkan oleh ya, dihasankan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar ya, hadisnya hasan. Tetapi ini baik nggak? Baik gitu. Berzikir, berdoa dalam setiap aktivitas kita awali dengan menyebut nama Allah, bismillah. Itu kan disebut bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis. Ini dibaca tuh. Dulu ingat waktu masih madrasah ya, guru yang ngajarin kita di madrasah itu ketika akan masuk ke kamar mandi bahkan sampai mencontohkan gitu ya, di depan kamar mandi ya, beliau baca doanya keras-keras tuh, ngingetin kita baca doa keras-keras ya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith war rijsin najis. Kita baca tuh. Kalau di rumah kita baca nggak kuat-kuat ya, anak kita kan jadi pada denger ya, jadi pada tahu tuh tanpa lagi kita perintahkan dia untuk berdoa ketika masuk ke kamar mandi. Dia lihat sendiri, oh ternyata kalau mau masuk kamar mandi doa ya. Kitanya juga nggak pernah ngebiasain untuk membaca, giliran ngajarin anak kagak mau baca doa ketika masuk kamar mandi, diomelin dia doa dulu ya. Kita juga nggak pernah nyontoin gitu, kasih tahu nggak apa-apa biar kenceng baca keras. Kalau di mall mah jangan kali masuk toilet mall gitu, Allahumma inni a'udzubika, kayak orang beran ngeliatin semuanya. Tapi dalam rangka perlindungan kita kepada Allah, diajarin kita seluruh aktivitas kita ada doanya tuh, minta kepada Allah, ada doanya. Kadang-kadang kan kita ya menganggap remeh hal-hal yang sifatnya sunnah ya. Orang kalau udah menganggap remeh hal-hal yang sifatnya sunnah nanti akan terbiasa tuh, terbiasa dia, bahkan bisa jadi yang wajib akan dia tinggalin gitu, karena memang tidak terbiasa dengan hal-hal yang sunnah. Semuanya diajarin pakai doa, semuanya diajarin pakai zikir dalam rangka mengingat Allah, lalu memperkuat. Karena ya nggak ada yang bisa deh, kita mah tibang bisa usaha doang, tibang bisa usaha. Hakikatnya Allah punya kuasa. Makanya ketika itu banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, berdoa. Warabi'u, yang keempat, taqdimu yasarihi inda dukhul ya, mendahulukan kirinya ketika dia masuk. Ini juga kayaknya sederhana ya. Kalau ditanya orang, siapapun tahu dia kalau masuk ke kamar mandi pasti masuk pakai kaki kiri. Siapa juga udah tahu ini. Cuman kita lupa nggak? Lupa.
Masuk kamar mandi kita lupa ada kaki yang mana tadi yang kita masukin, emang udah kebelet kan gitu. Sehingga adab-adabnya nggak dipakai itu. Taqdimu yasarihi indad dukhuli. Ya. Kalau ke masjid masuknya kaki kanan. Ya, kalau ke masjid kan disebutkan ada yang bilang masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, bahkan ulama menyebutkan kalau masuk ke masjid kaki kanan, keluarnya pun kaki kanan. Gitu. Karena masuk ke dalam yang baik, dan ketika keluar pun kita akan apa? Selalu minta kepada Allah akan mendapatkan kebaikan juga. Makanya ada dua pendapat, kalau masuk masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ada yang bilang seperti itu. Bahkan masuk kaki kanan, keluar kaki kanan juga. Masuknya dengan kebaikan, keluar pun akan tetap terus dalam kebaikan. Ya kan, jangan sampai kita baik di masjid doang, di luar masjid liar lagi jadinya. Ya gitu. Adabnya dipakai. Salah satunya juga ketika adab kita ke kamar mandi, taqdimu yasarihi indad dukhul, ya mendahulukan kaki kiri. Nah, keluarnya taqdimu yaminihi indal khuruji, yakni mendahulukan kanannya ketika dia keluar itu dari kamar mandi, itu dari toilet. Ya, ini juga lupa mulu kita. Ya, masuknya kaki apa, keluar kaki apa. Sering kita ngajarin anak-anak kita itu ketika masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi itu masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, kita juga lupa, ya bisa jadi tuh anak kagak ngikutin apa yang kita ajarin. Apa? Jadi saya pernah ngantarkan ibu saya itu mau buang air di empang, bawa sapu, bawa pisau. Benar kan itu? Nah, kalau orang dulu buang hajatnya di mana? Di jamban. Di jamban, zaman dulu jamban. Ya, saya ingat memang di sini mah empang mulu. Ini empang mah. Empang. Ini rumah pada rapet semua empang semua kan. Di rumah saya di sono bawa empang juga. Ya, itu kan apa? Termasuk al-makanul mu'addu di qada'il hajah, itu tempat yang tertentu untuk ngapain? Buang hajat itu disediakan. Itu helikopter, ya dulu nyebutnya helikopter tuh kan. Zaman kayak helikopter. Ya empang tuh ada jambannya. Itu adabnya bagaimana ya? Sama begini. Cuman ada pertanyaan, orang tua dulu katanya kalau ke jamban itu bawa apa? Bawa sapu, bawa pisau, bawa senjata tajam. Itu bukan bagian daripada adab, tetapi bagian daripada melindungi diri. Itu khawatir di jamban, ya karena jamban itu tempat terbuka, masih alam kan gitu, ada binatang kan gitu, ada hal-hal yang mengganggu. Itu nanti jadi apa? Di senjata gitu. Kalau di sini ya nggak disebutin. Itu berkenaan dengan keadatan saja. Ketika dia masuk ke satu tempat ya, yang tempatnya itu banyak apanya? Banyak binatangnya. Ya dia punya apa? Punya alat, punya senjata untuk apa? Untuk menghalau ya, ngusir binatang atau yang lainnya. Itu aja. Kalau itu bukan berkenaan dengan kalau ke kamar mandi bawa sapu sama pisau lah, kan nggak munasabah ya. Orang ke kamar mandi bawanya apa? Handuk kan begitu. Kalau bawanya gayung masih munasabah, ini bawanya pisau bakal apa? Ternyata karena itu di mana? Di alam, di luar. Khawatir ada apa? Ya, khawatir ada binatang atau hal-hal yang mengganggu, itu bakal perlindungan diri kan gitu. Sapu. Tapi kalau sekarang ya kagak munasabah juga. Jadi kita masuk kamar mandi bawa sapu sama pisau. Loh ngapain ya gitu. Ada di rumah gitu. Tapi bisa jadi kalau sapu masih berlaku juga. Tak ada kecoa ntar. Nah, apa tuh? Wasadisu, yang keenam, ada muhamli dzikrillah au kulli mu'azzamin ka ismi nabiyyin
wa mithluhu al-kutubul ilmiyatu wa asma'ul ulama'i fa in saha wa adkhalaha wa amkanahu ay yakhruja kharaja wa amma idza lam yastati dumma ala dzalika syai'i biyadihi aw satarahu bi syai'in ka idkhalihi fil jibi. Yang keenam, adamu hamli dzikrillah, tidak membawa-bawa apa? Zikir kepada Allah. Au kulli mu'azzamin, atau segala sesuatu yang kita anggap mulia, muazzam gitu ya. Ka ismi nabiyyin, seperti nama nabi itu. Ya kalau di mana? Di masuk ke kamar mandi itu nggak boleh ngapain? Berzikir. Nggak boleh juga ada muhamli dzikrillah. Ya. Au kulli muazzam, anggap muazzam mulia. Ka ismi nabiyyin, seperti nama nabi. Ada nama nabi tuh. Nama nabi juga nggak boleh. Gitu. Padahal kita kagak apain, kita tidak lafazkan, kita tidak nggak sebut, tapi kita bawa, gitu ya. Ada tulisan, lembaran atau apapun yang mengandung zikir kepada Allah atau kulli muazzam, atau yang kita anggap mulia. In qasada ismul muazzam, yang ketika dimaksudkan itu sebagai apa, hal-hal yang masuk dalam kategori muazzam, dimuliakan, dibesarkan, nama-nama Allah, nggak boleh. Ka ismi nabiyyin, seperti nama nabi gitu. Ada nama nabinya tuh, lalu diapain? Dibawa ke kamar mandi, nggak boleh tuh. Au malakun, atau nama malaikat. Au salihun, atau orang-orang soleh, nama ulama, nggak boleh juga tuh. Saking disuruh peliharanya adab kita masuk ke kamar mandi. Makanya dalam hal ini ada adab masuk ke kamar mandi itu yang apa namanya, larangan sifatnya untuk membawa ya zikir kepada Allah atau nama-nama muazzam seperti nama-nama nabi atau nama malaikat atau nama-nama orang soleh yang kita anggap muazzam. Atau wa mithluhul kutubul ilmiyatu wa asmaul ulama, atau buku-buku ilmiah, buku-buku tuh, buku kitab pelajaran. Wa asmaul ulama, dan nama-nama ulama, nggak boleh itu kita bawa. Apalagi masuk kamar mandi bawa-bawa Quran kan gitu. Fa in saha, jikalau dia lupa gitu ya. Wa ankhalaha, lalu dia masuk, dia bawa juga tuh. Wa amkanahu ayakhruja kharaja, ketika dimungkinkan dia untuk keluar maka keluarlah. Keluar dulu maksudnya, taruh dulu, jangan dibawa-bawa tuh. Kalau memungkinkan dulu. Andai kata udah nggak memungkinkan, wa amma idza lam yastati, jikalau dia nggak bisa keluar, artinya udah nggak memungkinkan dah, wah udah terlanjuran, dumma ala dzalika syai'i, maka dumma, pegang apa yang dia bawa tadi, biyadihi au satarahu, atau dia tutupi, bi syai'in ka idkhalihi fil jibi, atau dia masukin ke dalam kantong. Ini boleh nih jadinya kalau misalkan itu tertutup dia. Nah, jadi ada pengertian yang nggak boleh, bagaimana jadinya? Yang nggak boleh itu yang terbuka. Ya, ada nama terbuka ya. Kalau ini kalau dimasukin ke dalam tas misalkan gitu yang rapi, ini ternyata masih dibolehkan. Sekalipun ada sebagian yang menyebutkan tetap nggak boleh tuh. Karena tetap kategorinya dibawa-bawa itu ke kamar mandi. Itu. HP gitu. Kalau HP mah nggak apa-apa. Dia bunyi ini. Ya, nggak apa-apa kalau timbang bunyi mah. Ya, ada yang nelpon dia bunyi, bukan itu handphone mah. Kalau dulu ketika kita lagi ngebahas tentang mushaf ya, mushaf itu gimana? Kalau sedangkan kita kan sekarang ada yang udah teknologi mulai canggih,
Ya kalau baca Quran kadang-kadang pakai apa? Pakai HP gitu ya. Karena di situ ada aplikasinya lalu kita buka. Nah, gitu. Itu bagaimana tuh? Kalau kita buka ya, kalau kita buka aplikasinya, sedangkan kita tidak punya wudhu, itu sama aja menyentuh mushaf. Tapi ketika aplikasinya nggak kebuka, ya enggak. Itu ada kategorinya adalah HP, kan gitu. Nah jadi masalah. Cuma kan ada pertanyaan gitu. Kan ada pertanyaan. Kalau handphone ada apa namanya? Ada Al-Qur'annya, ada aplikasi Al-Qur'an, itu bagaimana kalau handphone itu kita taruh, geletakin di bawah, atau ketika kita masuk ke kamar mandi kita bawa-bawa, itu boleh nggak? Itu kan kategorinya sama kayak apa? CD. CD kalau kita masukin ke playernya dia bisa ngaji nggak? Bisa. Tapi ketika kita keluarin kita cari-cari ayatnya ada nggak? Nggak ada. Nah itu handphone ketika kita buka aplikasinya lalu keluar ayatnya, itu apa? Mushaf. Ketika kita nggak punya wudhu nggak boleh itu pegang. Tapi ketika aplikasinya kita nggak buka, yang kita buka misalkan aplikasi yang lain, sedangkan aplikasi Qur'annya nggak keluar, nggak kebuka, yang kategorinya bukan mushaf, jadi boleh. Sebagian menyebutkan begitu. Bukan, ini mah handphone, cuma ada aplikasinya. Kapan dia menjadi mushaf? Ketika aplikasi itu dibuka, terlihat apanya? Ya tulisannya. Nah, itu udah mushaf. Itu yang nggak boleh ketika kita lagi buka aplikasinya, lalu itu handphone kita apain? Kita geletakin atau kita masuk kamar mandi dalam keadaan terbuka itu ayat-ayat Qur'annya, itu kategorinya adalah mushaf jadinya. Tapi kalau belum kita buka aplikasinya ya bukan mushaf. Itu adalah apa? Handphone biasa itu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika masuk kamar mandi tidak membawa-bawa zikir kepada Allah atau yang muazzam ya, seperti nama nabi atau nama ulama atau kitab-kitab yang mengandung ilmu pengetahuan gitu. Kalau dimungkinkan dia keluar maka keluarlah, taruh di luar. Kalau tidak memungkinkan maka tutupin aja deh. Atau masukin ke dalam kantong boleh. Lalu wasabi'u yang ketujuh al-julusu, julus duduk nih. Ya. Kalau ulama menyebutkan al-julusu maksudnya apa? Jongkok, tidak apa? Berdiri. Gitu ya. Duduk. Kalau sekarang kan ada yang apa? Toilet yang duduk, boleh juga nggak apa-apa itu. Al-julus, ya, karena bahasa julus itu apa? Jalasa ya jelisu apa? Duduk. Kita jongkok, boleh. Ini kan ternyata memang hikmahnya juga banyak juga ya. Baik dari segi syariatnya itu bahwasanya diperintahkan kita untuk tidak berdiri ketika buang hajat. Ternyata dari sisi kesehatan juga banyak sekali ya faedahnya. Nah, orang ya kalau kata ahli kesehatan, salah satu pemicu orang itu bisa kena kanker ya prostat gara-garanya apa? Karena sering kencing berdiri gitu ya. Orang kalau kencing berdiri itu kan kagak apa? Nggak tuntas ya, makanya ada kesunahan kita untuk duduk atau jongkok itu dalam rangka apa? Kesempurnaan. Orang kalau kencing sambil jongkok itu apa? Sempurna keluarnya, keteken itu ya. Kalau berdiri memang makruh saja. Andai kata ada orang yang kencing berdiri juga nggak jadi masalah kan gitu. Kayak berdiri juga boleh, jongkok juga boleh kan gitu. Tapi memang hikmahnya kalau dia jongkok itu ternyata lebih apa? Lebih tuntas tuh. Makanya kadang-kadang ada orang apa namanya ketika dia kencing berdiri lalu dia istinja, habis keluar dari kamar mandi berasa apa? Ada yang keluar lagi tuh. Nah, karena emang belum tuntas. Makanya yang bagus itu apa? Jongkok gitu. Biar tuntas semua tuh keluar, tiris. Ya kan sisa-sisa daripada air kencing itu bisa apa? Ya, bisa jadi apa? Penyakit dan gitu. Salah satunya yang menyebabkan kanker prostat itu karena air kencing itu enggak
nggak keluar semuanya, ada sisa-sisa yang ketinggalan. Nah, iya. Memang kita juga kalau di tempat-tempat umum urinoir itu apa? Ya berdiri emang disediain kan. Ya, kamar kencing berdiri disediain emang buat praktisnya kan gitu. Gitu. Cuman kita kalau pengen menjaga betul ya cari yang jongkok. Nah kalau nggak ada juga ya kan kita tahan kencing batu kan begitu. Kencing juga dah. Cuman afdolnya al-julus ya, duduk atau jongkok. Dan juga wathaminu yang ke-8 adabnya adalah alla yatakallama. Ya, jadi jangan berkata-kata tuh. Gitu. Jadi hala khurujil khariji bi dzikrin aw ghairi wa amma fi ghairi halatil khuruji fala yukrahul kalamu illa bi dzikrin aw nahwi. Jadi disunahkan dia untuk tidak berkata-kata tuh, nggak ngomong berkata-kata. Ketika apa? Hala khurujil kharij bi dzikrin aw ghairi. Ketika dia masuk ya. Si orang yang masuk kamar mandi dimasuk zikir kayak atau yang lainnya deh. Makanya apa? Tadi doa itu dibaca di mana? Di luar. Itu bukan masuk ya. Wa amma fi ghairi halatil khuruji fala yukrahul kalam illa bi dzikrin aw nahwi. Itu. Akan tetapi wa amma fi ghairi halatil khuruj ya, bukan dalam keadaan masuk itu, maka fala yukrahul kalam. Tidak ada yang dimakruhkan untuk berkata-kata itu illa bi dzikrin aw nahwi ya. Kecuali dengan zikir atau yang sejenisnya. Makanya kadang-kadang kita di kamar mandi bukan hanya berkata-kata lagi, nyanyi kan gitu. Kan ada ya? Anak muda. Gitu ada yang nyanyi. Ah, bukan anak muda doang yang nyanyi. Ada juga laki-laki pada nyanyi juga di kamar mandi pada nyanyi dia. Kalau yang manggil orang tua gimana Ustaz? Nah, kecuali ada udzur. Gitu, ada udzur nih. Ada udzur, artinya apa? Ketika dia enggak sebut, ketika dia tidak berkata-kata di situ mengandung unsur mudarat gitu ya, buat orang lain. Tong, kunci di mana nih? Kagak bisa kebuka. Iya nih nanyain. Kan dan dia lagi di kamar mandi nih. Kalau dia nggak sebut ntar jadi orang nungguin, jadi mudarat buat orang di atas lemari mak. Nah boleh tuh. Ada udzur namanya. Ada hajatnya dia berkata-kata. Yang bisa jadi kalau dia tidak berkata-kata nanti bakalan apa? Mudarat bakal orang. Itu boleh, ada namanya, ada ilatnya, ada penyebabnya dia ngomong. Kalau emang nggak ada nyanyi ya apa aja disebutnya di kamar mandi ya boleh gitu, ngomong cerita itu aja. Tidak ya. Ini dimakruhkan ya Allah ya takallam, jadi tidak berkata-kata, tidak banyak berkata-kata, ngomong dan sebagainya itu udahan nyanyi mah gitu. Watasi'u yang ke-9 alla yanzura ila samai au ila farjihi au ila ma yakhruju minhu walakin yanzuru amamahu. Yang ke-9 alla yanzura ila sama ya, tidak melihat ke langit gitu. Jadi kalau lagi buang air itu jangan pandangan apa? Ke atas, dilihatin ke atas, ke langit. Ke langit tuh maksudnya ngeliat ke atas gitu. Au ila farjihi atau ngelihat kemana? Ke kemaluannya. Ila farjihi. Ya, lagi buang hajat ngeliatin kemaluan. Ini kecil amat ya Roman. Mengedein pakai apa ya kan begitu. Jadi pikiran-pikiran itu setan akan bermain di situ. Jadi nggak boleh. Au ila ma yakhruju minhu atau yang keluar daripadanya, keluar dari kemaluannya gitu ya. Apa yang keluar dari kemaluannya? Ya najis gitu ya. Lagi buang hajat ngeliatin sayang amat ya, tadi habis makan sate, makan duren itu ya, tiba-tiba ya jangan, nggak boleh yang diliatin gitu. Jadi kalau misalkan alla yanzura ila samai, jangan ngelihat ke langit
au ila farjihi, atau ngelihat ke kemaluan, au ila ma yakhruju minhu, atau ngelihat ke sesuatu yang keluar dari farjinya itu, nggak boleh. Lalu dia kemana ngelihatnya? Walakin yanzuru amamahu, lihatlah kemana? Ke depan. Lihat ke depan tuh, ya, ke depan, pandangannya terus fokus tuh ya ke depan. Lalu kalau membaca koran bagaimana? Kalau orang baca koran, jangan, makruh juga itu. Baca koran sambil nelpon, sambil nelpon ngomong, ya makruh. Atau sambil bales apa, WA, bales SMS, makruh juga. Gitu. Jadi walakin yanzuru amamahu, lihat ke depan udah. Jangan lihat ke langit, apa aja dilihatin, jangan. Gitu. Itu bahaya. Allah yanzuru ila sama, jangan ngelihat ke atas ke langit, dia ngelihat ke atas. Wah, nggak taunya ada kuntilanak di atas. Jadi ngibrit, dia kabur. Jadi jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke farjinya, jangan ngelihat ke apa-apa yang keluar dari farjinya. Walakin yanzuru amamahu, akan tapi ngelihatnya mana? Ke depan. Lalu yang al-ashir, yang ke-10, al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubatan, ya. Jadi al-i'timad, ya bersandar, ya apa namanya? Ketika dia jongkok nih misalkan, ya kan, ketika jongkok pakai dua kaki, tapi apa? Al-i'timadu ala rijlihil yusra, ya bertumpu, ya berat badannya itu kepada kaki kiri, ya karena untuk menekan nih, ya perut bagian kirinya tuh. Watakunul yumna mansubatan, tetap ya dua-duanya tetap apa namanya? Apa, bukannya ketika dia jongkok itu satu kaki, bukan gitu ya, tetap dengan dua kaki, akan tetapi yang satu menjadi apa namanya, jadi tumpuan yang utama, karena untuk menekan ya perut bagian kirinya, agar supaya apa? Tuntas tuh keluar semuanya. Gitu, ada tekanan tuh, ada kesunahan gitu. Bukan ngangkat satu kaki, bukan ngangkat satu kaki kayak anjing ntar, buang air ngangkat kaki. Jadi al-i'timad, ya, bertopang, ya bertumpu kepada satu kaki, yaitu kaki kirinya tuh, gitu. Lalu yang ke-11, alla yabsuqa. Alla yabsuqa apa? Al-basqu, meludah. Nah, ini ternyata apa namanya? Ketika dia apa namanya? Meludah di dalam apa namanya? Buang air itu dalam Bughyatul Mustarsyidin, ya, ada disebutkan ternyata ketika dia meludah, ketika dia buang air itu, annal basaka 'alal khariji minasyahsi yurisul waswas, ya. Jadi dalam segi psikologisnya, orang kalau lagi buang hajat itu lalu sering meludah, dia itu akan mewariskan penyakit apa? Waswas di dalam dirinya. Yurisul waswas, ya. Itu makanya ada kemakruhan gitu, ya, orang yang sedang buang hajat itu ngapain? Meludah tuh, al-basku, meludah. Jadi, tapi ini bicaranya bukan haram, hanya sampai kepada hukum makruh saja, ya. Jadi dimakruhkan dia untuk apa namanya, al-basku, yaitu meludah, alla yamsuqa, ya mungkin sering kali gitu, ya, ketika lagi buang hajat itu apa? Meludah. Itu dilarang dalam kategori makruh, ya, karena kalau dalam Bughyatul Mustarsyidin itu tadi disebutkan yurisul waswas, bisa menyebabkan apa? Mewariskan penyakit waswas dalam diri. Mungkin kalau kita logikakan, apa hubungannya gitu, ya, kalau meludah kok jadi waswas, ya, tapi jadi disebutkan dalam
Bughyatul Mustarsyidin ya, bahwasanya orang yang dalam keadaan buang hajat itu lalu dia meludah, itu akan mewariskan penyakit was-was di dalam dirinya secara psikologis ya, gitu ya. Dan juga yang ke-12 alla ya'batha biyadih. Ya. Jadi tidak mempermainkan tangan. Ya udah diam-diam dah tuh. Jangan main-mainin tangannya. Segala apa aja dimainin. Tembok-tembok dikorek-korek gitu apa segala. Oh, diam-diam aja udah. Itu fokus. Tadi kan disuruh niat ke depan, fokus aja udah. Dan juga yang ke-13 alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Ya, kalau dia pakai pakaian itu alla yarfa'a thawbahu, jangan diangkat tinggi-tinggi gitu. Pakaiannya hatta yadnuwa minal ardi, sampai betul-betul tinggi ya. Syai'an fa syai'an, jadi terbuka semuanya kan gitu. Kalau dia masih pakai pakaian itu, ini dikhawatirkan nanti akan terbuka, terlihat gitu ya auratnya. Dan juga yang ke-14 ayyus bila thawbahu inda faraghi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Dan juga jangan ayyus bila, apa ayyus? Jangan sampai pakaiannya itu jatuh ke tanah, isbal. Kalau sering kata isbal, ini jadi istilah tuh isbal. Ayyus bila thawbahu inda faraghi, jangan sampai pakaiannya itu jatuh ke tanah ya, inda faraghi, ketika dia selesai, khawatir nanti terkena terkena najis ya, gitu maksudnya. Dia memang harus dipelihara itu ya, pakaian kita ketika kita buang hajat gitu. Lalu yang ke-15 ayyastabri'a ay yata'akkada min khuruji baqiyatil bauli al-mawjudi fi qasbati dzakari walahu iddatu kaifiyatin minha ayyastabri al-awwalu bitanahnu wa tsani bi imrari isbi'il yadil yusra as-sabbabah tahtal qabid bin natri thalathan bi ayyuharrika dzakarahu. Ayyastabri, ini ada kesunahan orang kalau selesai buang hajat itu yastabri. Itu ngapain? Yata'akkada min huruji baqiyatil baul al-mawjudi fi qasbatid dzakar. Jadi ada penekanan ya ketika dia selesai daripada kencing nih, untuk mengeluarkan sisa-sisa kencing itu yang ada di mana? Fi qasbatid dzakar, yang ada di ujung kemaluannya. Bukan yang dari dalam saluran kencing, tapi masih tersisa di mana? Di dzakar itu. Walahu iddatu kaifiyatin. Ini ada kaifiat, urutan ketika dia yastabri. Ngapain? Yang pertama bitanahnuh, ndehem. Ya, sunah tuh ya, kalau kita habis buang hajat ngapain? Ndehem. Gitu. Maksudnya apa? Kan karena orang dehem itu ada tekanan tuh. Itu sama aja mendapatkan kesunahan yastabri gitu. Ngapain? Ngabisin ya sisa-sisa dari apa yang kita keluarin tadi, kencing, itu kan yastabri. Tanahnu itu ndehem, selesai daripada buang hajat itu. Atau yang kedua bi imrori isbi'il yadil yusra as-sababah tahtal qabid ya. Itu ngurut ya jari tangannya kiri itu kemana? Ke ujung dzakar itu, diurut-urut. Maksudnya apa? Biar keluar sisa-sisa daripada kencing yang masih ada tuh. Selain dehem, dipegang-pegang itu diurut-urut gitu. Wa tsalitsu bin natri thalathan bi ayyuharriqa dzakarahu. Ya, digerak-gerakin tuh kemaluannya untuk apa? Agar supaya sisa-sisa daripada kencingnya itu keluar semua. Ya, tanahnu sambil digerak-gerakin. Nah, ternyata ada hikmah juga itu ya. Ada hikmahnya. Tanahnu itu bukan hanya nirisin sisa-sisa kencing, akan tetapi jadi tanda tuh, alamat ya. Kalau ada orang di kamar mandi kan nggak boleh ngomong gitu ya,
Tadi ada perintahnya Allah yatakallam, jangan berkata-kata gitu. Kalau misalkan nggak penting-penting banget, dicari-cari kita nggak ada, kita ndehem aja. Nah, udah paham berarti lagi ngapain? Buang hajat tuh, tanda tuh. Lalu yang terakhir adabnya adalah ayatiya bidu'ail khuruj. Ya. Jangan lupa juga untuk berdoa, ya, bidu'ail khuruj, doa keluar daripada kamar mandi. Ini kadang kita lupa juga, masuknya lupa, keluarnya lupa. Jadi yang ngelendotin kita setan aja yang ada, gitu. Diajarkan kita untuk berdoa dengan doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibni Majah. Hadis ini, wa huwa ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini kan doa, saya rasa sangat masyhur sekali doa ini. Akan tetapi memang kadang-kadang kita lupa ini baca doa ini. Dalam riwayat Imam Ibni Majah, ya, ghufranaka, dalam riwayat ini ternyata ghufranakanya itu dibaca 3 kali, ya, ghufranaka salasan, 3 kali nih, ghufranaka, 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 alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Jadi kita memohon ampun, ya, kepada Allah dan juga memuji kepada Allah. Ini kan kadang-kadang ini yang banyak sering kita lupa, itu memuji kepada Allah. Karena ketika kita buang hajat, salah satu apa? Salah satu nikmat Allah, gitu ya. Nikmat Allah itu yang luar biasa. Makanya perlu diapain? Disyukurin. Makanya Nabi ngajarin ini apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kayak kalau bukan karena Allah, ya kita kan semuanya karena Allah ini. Kita bisa ini, bisa itu. Ya Allah punya kuasa. Itu nikmat yang luar biasa, ya. Salah satu nikmat yang luar biasa besar. Ya. Coba ada orang kagak sembelit, kagak enak bener. Jangankan nggak bisa kencing, nggak bisa buang air besar, nggak bisa kentut aja dah. Orang kagak bisa kentut, operasi Pak 30 juta. Gara-gara nggak bisa kentut, gitu. Makanya kalau ada orang kentut jangan diomelin, kan gitu. Kentut lu bau banget, lah kentut. Tanya yang wangi mah parfum, kan begitu. Ya, kentut. Kadang-kadang ada orang kentut diomelin, ya, gitu kan. Ada orang nggak bisa kentut, dioperasi, kan itu bahaya. Nggak bisa buang air besar, apa aja dilakukan untuk bisa buang air besar tuh, sembelit, gitu. Paya dimakan, apanya, sampai oli diminum biar lancar katanya. Ini luar biasa. Makanya apa? Rasulullah ngajarin alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afan. Itu memuji, senantiasa memuji kepada Allah, ya, karena Allah tidak ada yang lain dah. Makanya kita kadang-kadang kurang syukurnya begitu. Salah satu bentuk syukur itu kan dengan apa? Dengan lisan, gitu ya. Al-syukru huwal wasfu bil jamil ala jihati ta'zimi wat tabjil ala nikmati minal lisan wal janan wal arkan. Dari lisan, hati, dan perbuatan. Ketika kita berdoa kepada Allah, selesai daripada hajat kita berdoa, itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Kita sekarang lupa tuh. Makan juga begitu, kadang-kadang kita makan baca doa tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Selesai makan lupa kita, kagak baca doa habis makan. Itu salah satu bukti juga bahwasanya apa? Kita kurang bersyukur kepada Allah. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi kitanya nggak bersyukur. Makanya dalam adab buang hajat saja kita diajarkan juga untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur. Di mana tandanya? Tandanya ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa selesai daripada buang hajat. Adabu qada'il hajah fis suhra
Adapun adab buang hajat di mana? Fis sohro ya, di tengah lapang atau yang bukan pada tempatnya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Itu baca di luar atau di luar? Apa doanya? Di luar. Di luar. Doa sebelum masuk di luar tuh. Ya kan? Mau masuk tadi kan? Mau masuk baca doa. Di mana bacanya? Ya di luar. Baca dulu baru masuk. Lalu doa yang ini keluar gimana? Di luar baru dibaca, udah selesai. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Di luar bacanya. Bukan di dalam. Udah sampai di luar kita. Udah di luar kamar mandi baru dibaca. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.